Hello guys, welcome back to my channel Rahma from SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi selamat datang kembali di tempat kita ya, seperti biasa dengan saya Gina Rahma dari SMA Negeri Sumatera Selatan. So untuk pertama-tama I would like to apologize. I would like to say sorry because I couldn't open my mask because I'm not in a good condition. Jadi di sini saya menyampaikan mungkin suara saya kurang jelas atau mungkin kalian tidak bisa secara langsung saya membuka masker karena saya sedang dalam kondisi tidak fit ya. So untuk berjaga-jaga, okay? So here I would like to give you the review about this book ya. Jadi dengan judul Let's Change dari Renat Kasali. Nah, Renat Kasali ini merupakan seorang profesor PhD lahir di Jakarta 13 Agustus 1960 di Fakultas Ekonomi Indonesia. Ya, Universitas Indonesia ya, UI ya. Di sini Let's Change atau Ayo Menuju Perubahan seperti Ayo Berubah itu merupakan buku yang berisi kumpulan-kumpulan berita atau kasus-kasus yang bisa yang terjadi di Indonesia dan bisa kita pelajari atau perdalam. Nah, di sini buku ini mencakup sebanyak 278 halaman dengan lebar panjang ukuran buku kurang lebih 14 cm kali 21 cm. Sini penulis sudah menyiapkan daftar isi dan sudah dibagikan beberapa kategori nih, seperti perubahan, manajemen, pendidikan, ekonomi, birokrasi, pariwisata, serta sosial masyarakat. Nah, di sini penulis lebih memfokuskan berita-berita yang terjadi di Indonesia dan lebih mengaitkan tersebut dengan apa yang kita lakukan pada saat nantinya atau yang di masa dulu. Nah, di sini pada setiap topik atau setiap bab, penulis akan menyertakan kutipan-kutipan yang bisa kita ambil dan disertai dengan warna merah, ditandai dengan warna merah ya. Ini seperti ini. Nah, bagi kalian yang suka untuk membaca berita dan segala macam, di sini merupakan buku yang cocok untuk kalian telaah atau kalian bedah isinya. Di sini juga ada banyak bagian-bagian yang bisa kalian jadikan topik untuk mungkin seperti kalian buat esai atau segala macam, karena di sini melibatkan ekonomi dan konflik-konflik yang bisa kita lihat nantinya. Nah, kumpulan di sini merupakan Kompas ya, dari Kompas itu sendiri. Jadi kayak disatuin dari Kompas itu ya. Nah, I'll take one of the example ya. Jadi di sini saya ambil salah satunya mengenai birokrasi, reformasi atau rekode. Manajemen berarti order dan kontrol, sementara kepemimpinan mencakup pencapaian target dan pembuatan keputusan. Di sini kita bisa lihat bahwa penulis menyertakan kutipan-kutipan agar kita juga diajak berpikir dan diajak masuk ke dalam kasus tersebut. Jadi kita tidak hanya membaca tapi juga melihat, terbuka, kreatif, dan mulai memikirkan inovasi apa sih yang bisa kita lakukan untuk negara kita ini. Tujuan pendidikan adalah memperbaiki cara berpikir seseorang sekaligus membebaskan manusia dari berbagai belenggu mitos yang mengikatnya. So for those that still think about like mystical ya, atau mitos yang mungkin kayak hoax atau kurangnya ya kayak terlalu kepercayaan yang terlalu kayak mentah-mentah kita terima itu ya, kita pendidikan itu adalah cara memperbaiki mindset kita, memperbaiki bagaimana kita melihat, memperbaiki bagaimana kita berpikir. Itu bukan hanya kita tahu pembelajaran mungkin kayak matematika, kimia, fisika, biologi, bahasa Inggris segala macam, tapi untuk sebagai tujuannya untuk membuka pikiran kita agar melihat lebih luas gitu. Nah, bukanlah kekuasaan yang membuat seseorang korup, melainkan rasa takut. Takut memperjawabkan perbuatan membuat seseorang takut kehilangan jabatan. Nah, ini relate sama kasus korupsi yang mungkin terjadi ya, bukan hanya di lingkup besar ya, tapi udah terjadi di lingkup kecil ya. Contohnya di kelas mungkin, atau mungkin kayak di masyarakat lah gitu ya, masyarakat sekitar. Indonesia butuh mental yang tumbuh, jiwa positif yang memulai cara-cara baru, keterampilan berpikir kritis melawan mitos, dan metode yang pengajaran yang menyemangati, bukan budaya menghukum dan bikin bingung. Nah, ini relate sama pendidikan atau kayak ini kalian bisa baca di Guru dan Perubahan. Sini kayak relate sama pendidikan atau edukasi ya, karena
faktanya kita tuh butuh kemajuan, kita tuh butuh perubahan yang secara faktual dan secara logis. Oke, kita bisa melibatkan kultur-kultur dan masih melestarikan budaya-budaya kita sebelumnya, tapi bukan berarti itu menghambat atau kita berpaku sepenuhnya kepada budaya tersebut. Sama seperti logika tadi atau perubahan tadi, kita tidak perlu berpaku sepenuhnya kepada perubahan, tapi kita perlu untuk mengimprovisasikan itu, mengkombinasikan itu untuk lebih maju. Dalam artian kita perlu take risk, perlu ambil resiko, perlu ambil konsekuensi biar kita punya kesempatan yang untuk memajukan pada bidang tertentu gitu. Nah, ini bagian mungkin bisa bagi kalian juga ya untuk kita refleksi, apa guna mengetahui anak kita berada di nomor berapa di kelas bila kita tak tahu apa yang harus diperbaiki. Nah, this hits home ya, kalau misalkan saya bilang ini kena juga pada bagian banyak siswa ya, termasuk saya ya, karena apa guna mengetahui anak kita di ranking berapa, misalkan kayak entah itu ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 10, 12, 35 ya, tapi kita tidak tahu apa yang harus diperbaiki. Mungkin bukan mindset mereka, mungkin bukan cara belajar mereka, mungkin itu adalah mentalitas mereka, or maybe it's the way that their parents teach them, atau itu adalah cara parents mereka untuk mengajar mereka. Nah, ini yang perlu kita perbaiki, ini yang perlu kita evaluasi, perlu kita lihat, kita perlu refleksi, karena itu tidak angka-angka yang di dalam kelas atau kayak secara formal itu tidak terlalu terlihat jelas ya, dan itu tidak terlalu berpengaruh kepada diri kita, karena yang sebaiknya kita ubah adalah bagaimana kita bisa tahu dan bisa mengimprovisasi, bisa memajukan diri kita sendiri gitu. Okay? And if you interest with this more, atau kalian tertarik dengan buku-buku seperti ini, buku-buku yang mencampurkan fakta-fakta, mencampurkan ragam berita dan kasus-kasus di Indonesia, mungkin kalian mau membaca buku ini, karena buku ini bisa dibaca semua orang ya, bisa dibaca semua orang. Namun jelasnya kita harus berpikir secara matang dan bisa menelaah mana yang baik dan yang buruk. Bukan dalam artian ini buku ada buruknya atau ada perbedaan penyimpangan, ini secara general, tapi kita harus bisa mengklasifikasikan mana yang dipentingkan, mana yang bisa kita olah lagi, kita serap lagi untuk bisa kita gunakan nantinya sebagai bahan evaluasi. Okay, you could read this book in like library or online. Kalian bisa baca ini di Libra atau perpustakaan atau di secara online ya. Let's Change, karya dari Profesor Renat Kasali ya. Okay. I think that's all from me. Thank you.